Hai guys, kali ini Bang Jet akan membahas film yang berkisah tentang seorang pria kaya raya yang baru saja kehilangan istrinya. Namun setelah kematian sang istri, hidup pria tersebut semakin rumit akibat harus menjalani wasiat sang istri yang di luar nurul. Yang mana di Villa Mega tempat mereka tinggal, jasad sang istri masih ada di sana dan diawetkan di dalam peti kaca. Gimana? Mengerikan sekali bukan? Dan selamat datang di channel JM27. Pada awal film, terlihat seorang pria kismin bernama Sif yang tak sengaja jatuh cinta kepada seorang wanita kaya raya bernama Lantom. Awalnya semua orang meragukan hubungan mereka berdua karena status sosial antara Sif dan Lantom yang sangat jauh berbeda. Namun karena effort dan cinta yang begitu besar, Sif berhasil meyakinkan Lantom dan menikahinya. Hubungan mereka pun berjalan manis, romantis, dan juga penuh cinta. Meskipun Sif ini orang kismin, Lantom tidak peduli dan sangat mencintainya, juga tidak pernah mengkhianatinya. Sampai suatu hari, Lantom hilang kesadaran dan tertidur dengan waktu yang cukup lama hingga membuat orang-orang putus asa lalu menyuruh Sif untuk melanjutkan hidup. Namun Sif yang sudah cinta akut tidak mau meninggalkannya dan percaya pada keajaiban tetap merawat Lantom. Bahkan ketika Lantom berhenti bernapas pun Sif akan selalu di sampingnya karena tidak ada yang bisa memisahkan mereka sekalipun kematian. Seperti itulah janji manisnya Sif yang pernah dia ucapkan kepada Lantom. Sementara itu, seorang wanita yaitu Rose sedang mengalami kesulitan karena ia diberhentikan dari pekerjaannya. Keesokan harinya, Rose sangat bahagia karena mendapati Sif yang sudah ada di rumahnya. Di sini, Rose memberitahu Sif kalau ibunya ingin bertemu dengannya. Mendengar itu, Sif pun berjanji akan datang berkunjung dan melamar Rose. Namun sebelum itu, Sif meminta kepada Rose untuk menunggu hingga pemakaman istrinya selesai dilakukan. Untuk saat ini, Sif meminta Rose agar segera berkemas karena ia akan membawa Rose ke suatu tempat. Sebelum pergi, Sif mendatangi perusahaan Lantom terlebih dahulu untuk mengambil sesuatu. Melihat tempat itu mengingatkan Rose saat pertama kali bertemu dengan Sif. Dari situlah mereka berdua mulai berkenalan dan semakin dekat. Kembali ke masa sekarang, rupanya Sif pergi ke sana untuk menemui pengacaranya Lantom. Pengacara tersebut memberikan sebuah dokumen warisan yang telah disepakati oleh Lantom dan melanjutkan perjalanan. เราไปไหนที่จะพารถไปที่ ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะจริงๆรถก็ลาออกจากงานแล้วนะ ไปทำพิธีอีกแล้ว Setibanya di rumah yang jauh dari pusat kota, Rose sangat bahagia dan bergegas masuk ke dalam. Singkat waktu saat malam polote, Rose dikejutkan dengan seorang dukun di depan rumahnya. Takut didoti, Sif segera mengusir dukun tersebut. Hei, oke. Di sini terlihat sesuatu sedang mengawasi mereka berdua. Tak lama kemudian, Sif yang sudah birahi langsung melakukan adu pompong. Setelah puas sampai buku-buku lombo, Rose memutuskan untuk mandi bersih dengan berendam di bathtub kamar mandi. Lalu, tiba-tiba hal itu membuat Rose panik dan ketakutan. Merasa itu hanyalah efek dari mengkonsumsi cap tikus, Rose bergegas masuk ke kamar dan tidur. Saat malam semakin larut, Rose yang terbangun dari tidurnya mendapati Sif yang tidak berada di sampingnya. Karena penasaran, Rose memutuskan untuk keluar dan mencari keberadaan Sif. Melihat lampu pavilion di belakang rumah yang menyala, membuat jiwa-jiwa Carlota Rose semakin membarah dan masuk ke sana.
Oh my god, ternyata selama ini Sif menyimpan dan mengawetkan jenazah Lantom di dalam peti kaca. Tak ingin Rose bad mood, Sif pun menjelaskan kalau apa yang sedang ia lakukan merupakan wasiat dari Lantom. Yang mana Lantom menulis dalam wasiatnya kalau Sif harus bersama mayatnya selama 100 hari. Hingga setelah itu semua hartanya akan menjadi milik mereka. Kemudian Sif meminta Rose untuk bersabar dan mengabaikan mayat Lantom. Sif juga berjanji jika semua harta Lantom sudah ia dapatkan, maka ia akan segera menikahi Rose. Di sini cerita akan flashback pada saat Lantom masih hidup. Doi sempat melihat Rose dan Sif yang sedang baku pompong di ruangannya. Setelah pulang ke rumah, Lantom lagi-lagi menemukan surat dari Rose yang ada di sakunya Sif dengan sebungkus rokok. Dari sinilah terjadilah pertengkaran antara mereka. บ้านกับโรงงานก็ที่เดียวกัน Mendengar kalau Sif hanya butuh perhatian darinya, Lantom yang oon malah meminta maaf dan ingin memulai semuanya dari awal. Hingga keesokan harinya, Lantom mengajak Sif ke sebuah villa yang jauh dari perkotaan. Di sanalah mereka akan memulai hidup baru sebagai keluarga yang sehat dan jauh dari pelakor. Namun bukannya berubah, Sif si laki-laki jahat tidak tahu diri lagi-lagi mengingkari janjinya dan tetap berselingkuh dengan Rose. Lantom pun kehilangan semangat hidup dan tertidur untuk waktu yang sangat lama. Suatu malam, Rose datang ke sana dan menemui Sif karena sudah beberapa hari Sif tidak menemuinya. Di sini, Rose langsung mengancam Sif kalau dirinya akan mengakhiri hubungan mereka jika Sif masih mau mengurus Lantom. Mendengar itu, Sif yang tak ingin kehilangan Vivek murahan memutuskan untuk pergi dari sana. Setelah mendengar percakapan mereka tadi malam, Lantom yang sudah murka mendatangi Rose dan memperingati Rose untuk menjauhi Sif jika tidak maka nyawa Rose dalam bahaya. ในตอนที่เธอยังมีโอกาสคำที่คุณพูดเนี่ยฉันว่า Meskipun di luar Lantom terlihat geragas, namun di rumah ia sangat hancur. Lantas Lantom yang mempunyai alergi terhadap rokok dengan sengaja menyebat dan meminta Sif untuk bercerai, lalu mengusir Sif dari sana. Lalu yang terjadi. อยู่กับพี่ผมโคตรอึดอัดโคตรไม่มีความสุขเลย Oh my god, ternyata Lantom meninggoy akibat ulah Sif si laki-laki Mokondo. Kembali ke masa sekarang, terlihat Rose yang sedang menyiapkan sarapan malah didatangi sosok Lantom yang mulai mendekatinya. Untung saja Sif datang dan mengajak Rose jalan-jalan, melihat pemandangan yang sangat indah. ถึงพี่จะเปลี่ยนจากต้นลั่นทมเป็น Singkat cerita, setelah kembali ke rumah, Rose baru menyadari bahwa ada pavilion lain yang ada di dekat rumah mereka. Penasaran dengan isinya, Rose pun masuk ke dalam dan menemukan lukisan Lantom yang masih tersimpan dengan rapi. Karena cembokur, Rose yang tak ingin kalah saing meminta Sif untuk melukis dirinya saat itu juga. Dasar pelakor, semoga endingnya memuaskan ya guys. Sesampainya di pinggir danau, Sif mulai melukis Rose si pelakor tepos dengan sangat detail. Namun yang terjadi...นี่มันไม่ใช่รถ Melihat lukisan tersebut yang mirip dengan Lantom, membuat Rose bad mood dan pergi dari sana. Saat malam kembali pelote, Rose yang masih emosi jiwa kembali mengungkit tentang insiden tadi siang. Dengan skill laki-laki buaya Mokondo si berusaha membujuk Rose. เหงื่อมันเยอะ Singkat cerita, saat malam semakin larut, Rose yang sedang mimpi indah tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat diganggu oleh sosok Lantom. Untung saja Sif bangun dan menenangkan Rose. Kejadian barusan membuat Rose sangat-sangat ketakutan. Lantas Sif yang tak ingin Rose tegang berjanji akan selalu ada di sampingnya. So sweet bambu.
Keesokan harinya, Rose meminta Sif untuk tinggal di tempat lain terlebih dahulu. Namun Sif yang tak ingin usahanya sia-sia, meminta Rose untuk bertahan hingga beberapa hari ke depan. Karena dalam wasiat yang ditinggalkan Lantom, Rose juga harus menemani Sif dalam menjaga jasadnya. Dan jika salah satu dari mereka pergi, maka mereka gagal mendapatkan seluruh warisan milik Lantom. Lantas Rose yang ingin semua harta Lantom jatuh ke tangannya mendatangi peti Lantom dan dengan sengaja mematikan rokok tepat di atas wajahnya Lantom. Wah, benar-benar ini si pelakor. Kita lihat saja karma apa yang akan dia terima. Bukannya kapok, Rose si bicis pun emosi dan semakin menjadi-jadi kemudian mendatangi mayat Lantom, lalu menghancurkan peti kacanya. Dengan cepat, Sif menghentikan Rose dan menganggap Rose sudah gelo. Menurut Sif, selama ini ia tidak pernah melihat apa-apa, apalagi diganggu oleh sosok Lantom. รถดูดิรถทำอะไรลงไปเนี่ยฮะพยายามทำทุกอย่างเพื่อเราแล้วดูรถทำอะไรฮะ Singkat waktu saat pagi tiba, Rose melihat Sif yang akan pergi dan di sini Rose lagi-lagi dihantui oleh sosok Lantom, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Ternyata semua ketegangan yang dialaminya tadi hanya imajinasi Rose saja. Faktanya, ia tidak mengalami cedera dan luka apapun, membuat Rose terlihat aneh di matanya Sif. Lantas Sif yang baru pulang membeli obat, meminta Rose untuk meminumnya dan beristirahat. Saat malam polote, Rose yang tidak melihat keberadaan Sif bergegas mencarinya di tempat mayat Lantom disimpan. Setibanya di sana, ia mendapati Sif yang sedang baku pompong dengan mayat Lantom. Namun apa yang barusan Rose lihat hanyalah halusinasinya saja, yang mana Sif hanya menambahkan es batu untuk mengawetkan mayat Lantom. Karena sudah muak, Rose memutuskan untuk memanggil dukun yang kita lihat di awal scene tadi dan melakukan ritual agar mengusir roh Lantom. Saat itu juga, tiba-tiba mayat Lantom membusuk dengan cepat. Tak ingin usaha yang ia lakukan selama ini sia-sia, Sif keluar dan menghentikan ritual sang dukun. Karena tidak tahan dengan perlakuan Sif yang selalu melindungi mayat Lantom, Rose pun memilih untuk pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Rose yang menyesal memutuskan untuk kembali. Setibanya di rumah, Rose langsung mencari keberadaan Sif dan menemukan Sif sedang berendam di bathtub dengan tatapan kosong. Lalu, tiba-tiba... Meskipun tembakan yang Rose lakukan berkali-kali tidak dapat menghentikan Sif. Tak ingin mati konyol di sana, Rose bergegas melarikan diri. Setelah sadar, Rose sangat terkejut dan mendapati dirinya yang sudah ada di dalam peti mati. Di sini, lagi-lagi Lantom muncul dan menyiksa Rose dengan sangat brutal. Beberapa hari setelah itu, Sif terbangun dan kaget karena dirinya kini sudah berada di dalam peti mati bersama dengan jasad Lantom yang sudah membusuk. Sementara itu, Rose yang sudah tidak berdaya berada tepat di bawah peti mati milik Lantom sangat memplotekan. Dan film pun sudah berakhir. Gimana endingnya, sangat memuaskan bukan? Oke, sekian dari film tersebut. Jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa langsung saja
like dan subscribe. Dan jika ada request film, tulis saja di kolom komentar. Polote.